masih di Voice On Air dan tentunya masih bersama gue Eka Arsyana Rahmawati. Jadi kalau kalian gak nontonin Voice On Air, dijamin bakalan rugi banget dan kayaknya bakalan nyesel banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys ya. Kalian bolak-balik tuh ya nyeselnya ya. Kalian itu bisa menikmati lagu-lagu yang beragam. Apalagi special weekend di hari Minggu ini semua lagu ada di dalam satu hari ini. Wah, komplit banget kan? Iyalah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Cahaya TV Banten. Kembali lagi bersama saya Benny Hendriana. Kita akan mencoba kembali meminta berbincang lebih dekat, mengenal lebih jauh, lebih dekat, lebih akrab dengan keterwakilan anggota masyarakat yang ada di parlemen. Kali ini sudah hadir anggota DPRD Provinsi Banten, Dapil Pandeglang, Iya. Teh Rika Kartika. Saya panggilnya Teh aja karena masih seumuran gitu, sangat muda. Biar lebih akrab, tapi bukan berarti tidak sopan Teh. Nggak apa-apa ya Teh ya? Aman, nggak apa-apa. Ya. Nah, Teh Kartika ini beliau aktivis perempuan kalau saya lihat dari profil, karena beliau juga sampai hari ini masih menjabat ketua Pemuda Pancasila ya? Iya. Di Pandeglang? Iya. Selain ke Pemuda Pancasila, apa Teh? Apa organisasi-organisasi lain? Yang sekarang? Yang saat ini menjabat atau yang dulu? Yang dulu. Nah, sekarang. Kalau dulu saya pernah jadi ketua DPD KNPI Kabupaten Pandeglang tahun 2012-2015. Kemudian kalau di OKP, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, saya Wasekjen Sapma Pemuda Pancasila di pusat. SAPMA itu Satuan Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa. Jadi semacam OKP-nya dari PP. Kalau itu saya di pusat, Wasekjen, Wakil Sekretaris Jenderal. Kalau itu sih memang dari 2011, dari mulai cabang, terus sampai ke pusat. Kalau di Pemuda Pancasila yang Ormas, justru baru dari September 2023 sampai sekarang. Itu SK-nya habis di tahun 2027. Jadi masih 2 tahun. Membawahi berapa anggota Teh di PP Pandeglang? Kalau dari KTA sih kita mencapai 35.000. Karena kan kita ada 35 PAC. 30 PAC itu pimpinan anak cabang. Kemudian ada 339 ranting. 300? Ranting itu tingkat desa. 339 pengurus ranting. Kalau tingkat kecamatannya? 35. Sesuai kecamatan di Pandeglang aja. Itu lengkap, aktif. Secara organisasi, iya, ranting ada dan juga. Rantingnya, PAC-nya ada orangnya? Ada. Kan kita ada KTA-nya udah berbasis web ya. Jadi itu kalau misalnya kita cari KTAPP misalnya gitu, Kecamatan Cibitung, nanti dia keluar orang-orang Cibitung nih. Beserta dengan data dirinya lah gitu. Kayak mungkin mirip-mirip sistem KTP kali ya. Karena di situ ada scan barcode segala macam di KTA-nya. Udah lama dibentuk sistem itu Teh? Udah lama sebelumnya? Ya, udah lama. Itu dari pusat ya. Jadi kita punya web sendiri, ada maintenance-nya juga di pusat. Itu ada yang ngatur semuanya, dan itu berbasis elektronik banget lah. Dan barcode itu gitu ya? Siapapun bisa mengakses sebenarnya. Jadi misalnya gini, saya orang luar nih mau masuk PP, kita masuk aja ke websitenya, tapi nanti di approve-nya sama kita, sama pengurus, ini bener nggak orang PP gitu, jadi nggak sembarangan ini. Jadi ada approval juga. Ada pemotongan juga sama lah, mirip-mirip sistem KTP, cuman dia barcode.
Jadi kalau misalnya pas di barcode ternyata datanya nggak masuk kan kali aja ada barcode ini imitasi. Misalkan saya nih membawa kartu anggota PP Pandeglang, Iya. saya punya kartu anggota, itu bisa di scan barcode untuk nanti keluar validasi datanya. bener enggak gitu. Betul. Bisa jadi itu di ya. situ ada. Nah, tapi kalau misalnya kita beda lokasi, kita harus daftar di lokasi yang itu. Misalnya di Serang, dia nggak bisa daftar di Pandeglang kayak gitu karena pengurus Serang kan ada juga MPC Serang gitu. Berarti ada berapa ratus teh itu pengurusan? Kalau jumlah KTA sih kita mencapai 35.000. Karena kan kalau di PP itu ada istilah tak tertulis dalam tanda kutip gampang masuk susah keluar. Kalau di PP itu maksudnya karena kita basisnya kekeluargaan, persaudaraan. Jadi kalau misalnya udah masuk ya walaupun gak masuk struktur pengurus ya tetap aja itu keluarga besar. Pemuda Pancasila. Mungkin karena itu dia besar ya. Jadi Teteh udah merasa mencetak kartu anggota itu 35.000. Kalau zaman saya nggak 35.000 karena kan baru 2 tahun. Itu kan udah lama dari 2019 juga udah berjalan. Jadi dari ketua sebelumnya memang sudah mulai KTA-nisasi ya kalau bahasa kita. Yang terverifikasi itu di zaman Teh Rika sekarang? Kalau sekarang paling saya baru mencapai 1000-an lebih ya. 1000 lebih. Karena kan yang itu udah duluan gitu. Termasuk saya kan KTA-nya KTA zaman dulu, zaman pengurus sebelumnya. Sama juga. Sebelum jadi ketua pernah jadi sekcab, sekretaris cabang. Sekretarisnya di MPC. Sebelum jadi ketua. Nah, menarik memang karena Bu Rika ini juga adalah 2 periode di Kabupaten Pandeglang. Ya. Gitu ya. Di Partai Gerindra. Tapi kemudian maju ke provinsi di 2024 ini ke Partai Nasdem. Iya. Perolehan 21.000 kalau. Iya, 21.113. 21.000 sekian, 100 lebih ya. Iya. Itu lumayan keren di angka segitu. Dan ini kita juga melihat Bu Rika ini sekarang di Komisi 3. Iya. Profilnya di Komisi 3 DPRD Banten. Komisi 3 itu ngapain aja teh? Komisi 3 itu bidangnya keuangan ya dan pendapatan di situ semuanya. Kita punya mitra cuma 4. Cuma Bapenda, BPKD, DPM PTSP dengan Dispar. Jadi di antara komisi yang lain kayaknya ini komisi terkecil mitranya. Cuma karena Bapenda ini punya UPT Samsat, jadi kelihatannya banyak. Iya. Gitu. Samsatnya aja udah berapa? Bapenda, BPKD, ya, DPTMPSP, keuangan, ya, perizinan, DPM PTSP dengan Dispar. Pariwisata hanya 4 kita mitranya. 4 tapi lumayan gemuk sih ya. Iya. Kayak di DPTPSP itu perizinan. Badan perizinan juga gemuk. Iya, terus itu juga kan di bawahnya masih ada Bank Banten, misalnya. Urusannya gitu kan. banyak. Iya. Keren. Nah, urusan banyak ini. Satu persatu teh. Boleh. Saya mencoba mengurai terkait pemutihan pajak yang merupakan bagian kewenangan Komisi 3. Saya belum melihat teh greget anggota dewan mantau turun langsung ke lapangan. Iya. Bagaimana menerima respon keluhan-keluhan dari program pemutihan pajak yang sekarang berlangsung oleh Gubernur Banten? Mungkin karena kita nggak punya media partner yang turun bareng ya, maksudnya gini, kayak saya misalnya lokasi di Pandeglang, kan saya juga mantau di Pandeglang, Samsat Pandeglang, mungkin kalau di Komisi 3 itu kebetulan orang Pandeglang cuma 1, orang Lembaga cuma 1, Serang 1, Cilegon 1, sisanya Tangerang. Kalau di Komisi 3 nih dari 17 orang, mungkin kayaknya mereka juga turun di daerahnya masing-masing, cuman ya itu mungkin karena tidak terpublikasi akhirnya tidak sampai. Misalnya kayak tadi pagi juga, kemarin dengan tadi pagi saya ke Samsat Pandeglang juga kan, ternyata kan karena kalau di Samsat Pandeglang tuh kalau misalnya Bapak atau rekan-rekan lihat itu antriannya tuh sampai nutupin jalan mau ke sekolah gitu. Kan dia kan si Samsat Pandeglang ini sebelahnya kantor agama, sebelah sininya sekolah. Sekolah swasta dan sekolah negeri. Nah, kalau pagi ini kan antrian mulai dari subuh. Iya. Bahkan punten ya, ada informasi bahwa ada jual beli dalam tanda kutip ya, antrian gitu. Kayak pengen cepet-cepetan. Itu juga sempat kita sampaikan juga keluhan-keluhan itu ke Pak Epi ya, karena kepala Samsatnya Pak Epi. Pak ini kan maksudnya
masa sih sampai dari subuh gitu kayak mau antri apa aja, kayak mau operasi aja gitu, operasi bedah atau apa harus nunggu dari pagi. Itu juga disampaikan, cuman mungkin tidak terpublikasi media saja karena kita kan turun ya bukan dalam rangka dinas juga sebenarnya gitu, cuman keluhan-keluhan masyarakat. Karena kalau diinformasikan anggota dewan mau turun, kekhawatiran kita, saya sih pribadi khawatir, jadi disiapin gitu loh, jadi nggak natural gitu jadinya. Kalau kayak gitu kan karena kita orang situ, terus juga dekat rumah saya, samsatnya saya keliling-keliling aja nanya-nanya. Oh dekat rumahnya, kebetulan ya. Dekat juga. Paling 5 menit lah ke Samsat. Paling 5 menit. Jadi terus apa lagi teh temuan selain nomor antrian yang nomor kemudian... antrian itu apa namanya? Parkir ya, maksudnya keresahan masyarakat karena pertama yang ngantar sekolah, kan pagi-pagi ngantar sekolah, terus antrian Samsat juga banyak. Kemudian juga itu kayaknya tidak terlayani full ya, maksudnya yang udah datang belum tentu terlayani di hari itu karena kan ada jam dan banyak banget kan sehari itu. Sampai tadi, kalau yang hari ini nih saya nggak tahu sih tadi ada daftar bakal ditanya ini, cuman tadi pagi saya ke sana kayak misalnya dia udah cek fisik tuh dari pagi. Ternyata sampai siang pun antrian cek fisik karena saking banyaknya mungkin nggak ini juga. Karena kalau menurut saya program Pak Gubernur ini sebenarnya sih mungkin kalau melihat dari kerugian dalam tanda kutip sebenarnya rugi. Rugi karena yang harusnya terbayar misalnya denda nih. Amit-amit saya misalnya punya tunggakan 10 juta. 5 juta pokok, 5 juta denda misalnya karena saya terlambat. Akhirnya kan yang dibayar cuma yang 5 juta. Pokok. Yang 5 juta sebelumnya kan enggak. Sebenarnya kalau dari hitungan kalkulasi sebenarnya rugi. Ada uang yang hilang. Ada uang yang kita sudah sudah prediksi akan masuk, ternyata nggak masuk. Tapi di sini juga sebenarnya bagusnya adalah karena diputihkan yang itu, masyarakat jadi ingin bayar kan. Kesadaran bayarnya nggak usah digebrak-gebrak. Biasanya kan sampai tim Samsat itu ada yang ke rumah-rumah atau apa jemput bola gitu kan supaya orang bayar. Nah sekarang tanpa dijemput bola orang datang. Nah akhirnya justru yang mungkin awalnya nggak ketutup, orang-orang jadi sadar untuk nutup itu. Jadi ya namanya kebijakan kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau dilihat dari respon masyarakat yang bagus, sampai ngantri sampai apa kan respon masyarakat bagus, artinya program ini bagus juga karena kedepannya akan tersentralisir datanya bahwa ini yang sudah bayar pajak gitu. Saksikan Duta Nusantara setiap harinya pukul 21.30 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat hanya di CTV. Jadi pembatasan ini kan mulai sampai 30 Juni ya, berakhir 30 Juni. Udah mepet-mepet. Sekarang udah pertengahan Mei, artinya sekitar ada ya sebulan lebih lah. Iya, hari kerjanya sedikit karena banyak long weekend. Cuman saya pantau sejak awal diberlakukan sampai hari ini, antrian itu nggak berhenti-berhenti. Iya. Antrian itu nggak berhenti-berhenti. Apalagi hari pertama. Pas Pak Gub yang turun itu kan. Nah, sementara ini Pak Andra Soni dan Pak Dimyati masih terus. Pak Dimyati selalu menyampaikan bahwa kalau ada apa-apa lapor. Iya. Saya akan tindak. Terus Pak Gubernur juga. Benar, saya sepakat tadi satu sisi bahwa memang ada pendapatan yang hilang karena ada denda-denda yang tidak terbayarkan. Kemudian yang dirangkas ada pengusaha-pengusaha lokal yang punya banyak. Sempat ramai juga. Alat-alat. Akhirnya tidak kehilangan. Omset itu miliaran diuntungkan. Iya. Karena dihapus dendanya. Iya. Nah, tapi di balik itu saya melihat kok ini antrian ini seperti tidak ada solusi. Oh iya. Nggak ada solusi gimana mengurai itu. Mengurai antrian. Ya,
apakah dibagi waktu 3 bulan yang berlaku pemutihan ini kurang, atau kan bisa petermin kalau memang ini bagus, ya udah nanti bisa diperpanjang gitu kan. Tahap selanjutnya dibuka lagi. Nggak ada yang mengkritik itu. Misalkan saya tanya, tahu nggak teh penyebab antrian itu apa? Apanya? Yang menyebabkan antrian itu kemudian tidak terurai. Kalau yang saya lihat sih karena orangnya terlalu banyak. SDM yang di lokasinya sedikit. SDM pelayanan maksudnya. SDM yang di sananya, yang di Samsatnya. Karena kayak misalnya, ya sama nggak ada penambahan personil yang signifikan gitu loh. Nambah lah gitu. Cuman maksudnya nggak signifikan. Kayak tadi aja kan sampai jam 1 atau setengah 2 saya ke daerah situ ya. Maksudnya karena dekat banget kan dari rumah. Nah, itu tetap aja cek fisik nih nggak kelar-kelar gitu. Padahal cek fisiknya ada berapa? Kalau cek fisiknya cuma 1 doang kalau yang di Pandeglang yang dekat tenda itu doang. Sementara orang tahapan pertama kan cek fisik. Iya, nggak bisa lanjut ke yang ada yang dari jam 3 subuh loh. Nah itu yang saya bilang kayak mau operasi di rumah sakit tuh kan dari subuh udah banyak gitu. Jam berapa aja itu di situ udah ada gitu. Maksudnya memang benar juga sih, ada masukan juga buat kita ya, maksudnya bahwa kritik tentang antrian ini kan jadi menghambat pelayanan ya dalam tanda kutip, maksudnya udah tambahan personel ternyata tidak bisa mengcover karena antusias masyarakat ini bagusnya antusias masyarakatnya bagus untuk taat bayar pajak, tinggal kan ke depannya mudah-mudahan ketika mereka tidak punya tunggakan kan jadi rajin gitu bayarnya, harapannya gitu. Nah, mulai cek fisik tuh teh, yang saya dapat ya, dia tidak ada menyediakan 10 misalkan. Jadi kan terurai tuh padatan antrian. Ada, saya punya testimoni, nanti mungkin juga bisa kita tampilkan. Saya tadi belum mempersiapkan, tapi nanti mudah-mudahan kita tampilkan di proses edit. Dari jam 3 teh. Jam 3 subuh ya. Ini mau sholat subuh, mau sholat tahajud, terganggu gara-gara harus ikut antrian. Iya. Ada yang datang jam 7, itu antrian untuk cek fisik dulu nih. Iya. Harus menunggu 2 hari lagi. Artinya tidak dapat ya antrian. Iya. Nah kalau saya lihat, itu persoalan utamanya. Tidak tersedia banyak loket. Nah apakah kemudian kalau disediakan loket itu teh, misalkan loket cek fisik, dari tadinya 1 ditambah 5 orang. 5 orang SDM ini tidak terbayar. Oh ya. Untuk honornya mereka ngebuka itu, atau tidak tersedianya kertas, kan nggak mungkin. Iya. Atau apa ini penyebabnya? Atau mungkin orang yang bisa ngeceknya. Kan ngecek tuh biasanya orangnya tertentu tuh. Iya. Tertentu kan orangnya. Kalau misalnya di Pandeglang saya udah tahu sih siapa tuh namanya ya. Kalau apapun kendaraan yang saya bawa, cek fisik pasti orangnya sih itu doang. Kalau teteh spesial pasti nggak ada antrian, anggota dewan kan. Saya ngantri aja tuh. Karena kan itu, kenapa saya sering bolak-balik ke situ, maksudnya bisa sambil ngecek pagi atau siang. Karena sebelahnya sekolah anak saya yang cukup terganggu juga ya dengan parkiran mereka karena itu akses lalu lalang sekolah kan di situ, ada sekolah negeri ada sekolah swasta di situ gitu. Jadi saya tahu karena itu sebelahan sekolah anak-anak juga gitu. Di sini teh di belakang ini kira-kira 5 menit lah dari sini Samsat Kota Serang. Oh ya. Nah saya tanya situ jalan ke Polda ya, jalan ke Polda. Saya juga konfirmasi dan saya cek ke sana, liputan. Ini kenapa ya? Kenapa nggak disediain sih tambahan-tambahan? Saling lempar teh. Kalau dari pihak UPT Samsat, ini bukan kewenangan kami untuk penambahan personel cek fisik itu wilayah kepolisian. Iya. Terus, ya kenapa nggak duduk bersama? Kan sering rapat koordinasi mereka. Iya, satu pintu, satu atap. Saya wawancara masyarakat. Kita ini udah niat baik nih membayar pajak. Kayak merasa dipersulit. Kita harus datang dari jam 3 dari jam 4. Nah, makanya ini butuh Teteh kalau misalkan mau, karena wilayahnya di Serang di provinsi, kapan kali mau sidak, bisa kontak-kontak Teh.
Jadi Boleh, kita sambil liputan, kenapa itu permasalahannya, dan kita butuh kepastian. Kalau memang itu adalah ranah kepolisian, loh emang kenapa? Kenapa nggak mau menyediakan penambahan? Kan kasihan teh, maksud saya gubernur udah Programnya. punya program pemerintahan bagus, membantu benar-benar masyarakat, tapi pelaksanaannya gini gitu. Nah, mudah-mudahan sebagai aktivis perempuan dan juga teteh punya kewenangan, kita sekalian memberikan masukan dan memberikan menuangkan harapan lah, biar ada penyelesaian gitu loh teh. Kalau kita kan apa nih? Iya, jadi sebenarnya ini juga masukan yang membangun juga ya, maksudnya ketika mungkin di setiap samsat ini ada permasalahan yang berbeda gitu. Misalnya kalau di Pandeglang selain karena lahannya sempit kan, kalau di Pandeglang kan lahan parkirnya sempit, jadi dia harus ngambil daerah-daerah sekitar samsat itu kan. Nah, itu terus antrian. Kalau antrian kayaknya di mana-mana sama deh. Kalau antrian maksudnya samsat manapun, samsat Malingping, di Tangerang, Kelapa II, kemana-mana kayaknya tetap sama kalau antrian. Mungkin ini masukan juga untuk kita supaya mungkin Komisi 3 nanti bisa turun bareng gitu dan melihat kondisi-kondisi di lapangan seperti apa supaya kita bisa duduk bareng dengan mitra kita, Bapenda, terus UPT Samsat supaya bisa ngasih solusi program yang bagus maksudnya di pemerintah Provinsi Banten ini jadi dapat tanggapan bagus juga dari masyarakat. Jangan sampai yang datang jam 3 kelelahan, misalnya dia belum makan segala macam gitu, malah nanti ada timbul efek domino dari ngantri misalnya kan gitu tadinya. Tadi itu kalau misalnya ada orang yang bilang mau bayar pajak aja kayak dipersulit gitu, padahal dia mau taat misalnya. Nah, kesadaran-kesadaran seperti inilah yang harus kita pertahankan kan sebenarnya. Mungkin ini masukan yang baik juga untuk Komisi 3. Nanti saya sampaikan ke pimpinan supaya kita bisa memberi solusi lah minimal. Kita duduk bareng dengan Bapenda supaya ada solusi dan masyarakat yang mau taat pajak ini difasilitasi kenyamanannya gitu. Setuju teh, karena anggota dewan di Komisi 3 kan punya kewenangan menegur Bapenda misalkan, atau ya menegur dengan langsung karena memang kewenangannya controlling itu kan. Karena bener-bener ada sampai yang disobek-sobek teh. Jadi si antrian itu formulir saking jengkel dia sobek, dia pergi ke atas sini, kasihan amat ya. Dari jauh mungkin ada dengan kondisi harus pagi-pagi mereka datang, ternyata program bagus itu tidak juga realisasinya bagus. Iya. Tetap mungkin karena ini pilot project ya, jadi masih banyak penyesuaian yang harus dilakukan gitu dan adaptasi juga gimana cara memberikan kenyamanan juga bagi yang mau taat pajak. Sebenarnya kayak orang-orang yang memang nggak nunggak kan sebenarnya nunggu jatuh tempo, nggak mungkin bayar sekarang kan. Misalnya dia jatuh temponya nggak bulan Juni nih, misalnya bulan Juli, bulan Agustus, kan dia mending nunggu nanti daripada ngantri. Kalau dia nggak punya tunggakan, kan sekarang yang datang itu rata-rata yang punya tunggakan kan. Punya tunggakan tahun sebelumnya. Ada yang bahkan yang harusnya udah ganti kaleng dari kapan tahu misalnya. Kan itu lebih ribet lagi karena ada proses si ganti kaleng itu kan, BPKB segala macam, cek-cek kayak gitu. Jadi barangkali itu yang menjadi hukuman, biarin karena dia udah nunggak pajak barangkali gitu ya. Sama pihak kepolisian tuh, udahlah siksa aja supaya nanti. Barangkali bisa jadi juga gitu ya. Mungkin ya. Sulit aja biar nanti dia jadi 3 subuh. Dia kan lambat. Ibaratnya sanksi sosial mungkin ya. Sanksi sosial. Tapi itu satu permasalahan, dan tapi tetap teh mudah-mudahan ada jawabannya ada dari solusinya, Bu Dewan ini. Ada solusinya. Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi sekolah-sekolah untuk memantau pelaksanaan makan bergizi gratis. Program MBG digagas untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia dan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dua pemimpin ini menegaskan komitmennya untuk meningkatkan sinergi antara dua negara serumput. Kita negara serumput, kita negara suatu budaya, sebagian besar rakyat kita agamanya sama. Bahasa kita pun sebetulnya berasal dari bahasa yang sama. Terus kemudian aset dan pendapatan aset. Ya. Saya mencoba ingin mendapatkan terhadap kondisi keuangan Pemprov Banten saat ini teh. Kita sedang dilanda kebijakan pemerintah itu efisiensi. Efisiensi ya. Itu menurut Bu Kartika itu seperti apa sih nih? Efisiensi ini mungkin kalau bahasa dulu ya zaman COVID mungkin sama mirip lah. Serupa tapi tak sama mungkin dengan refocusing ya. Kalau dulu kan istilahnya refocusing. Refocusing yang diarahkan khusus kepada bidang kesehatan. Jadi semua refocusing dan fokus pada penanganan COVID. Kalau efisiensi yang sekarang mungkin Pak Presiden lebih fokus pada ketahanan pangan misalnya dan lain-lain mungkin efisiensi. Sebenarnya kalau saya melihatnya serupa tadi tapi tak sama saja gitu. Keuangan di Pemprov Banten ini pasti banyak banget pergeseran. Pergeseran maksudnya yang tadinya sudah direncanakan untuk ABCD, ternyata dari Inpres itu ada hal-hal yang harus dihilangkan, dikurangi, atau ditambahkan. Nah itu pasti pergeserannya rumit ya. Mungkin setiap OPD juga sedang sibuk untuk itu, apalagi kita DPRD akan yang masuk badan anggaran, karena saya nggak masuk badan anggaran kan. Masuk badan anggaran akan membahas untuk pergeseran, terus anggaran perubahan tahun ini gitu. Nah itu juga pasti fokusnya pada anggaran juga. Jadi program-program pemerintah yang teknis mungkin juga pelaksanaannya ada yang tertunda karena anggarannya tergeser gitu. Ini pasti sangat berpengaruh. Termasuk anggota di DPRD sendiri ya ada pemangkasan juga ya. Mungkin ada tadi bahasa Bu Dewan tadi refocusing tadi ya. Kurangan ada. Kalau sekarang istilahnya kan efisiensi sebutannya. Ya? Kalau zaman dulu kan refocusing tuh zaman Jadi COVID. anggota Dewan sendiri hampir kena efisiensi juga ya, besar 700 miliar kalau nggak salah. Iya. Nggak tahu saya dana apa aja. Kalau tidak salah sih perjalanan dinas ya. Perjalanan dinas yang kepotong itu, kemudian juga anggaran-anggaran publikasi kena. Cuman maksudnya mungkin nggak terlalu signifikan ya. Yang paling signifikan adalah perjalanan dinas yang signifikan banget perbedaannya, pemangkasannya kena efisiensi karena itu masuk poin dalam Inpres itu perjalanan dinas seperti itu. Kalau mungkin rekan-rekan OPD mungkin disosialisasi itu. Nah, karena kan kalau OPD itu mungkin perjalanan dinas tidak terlalu signifikan ya angkanya gitu. Semua sih kena OPD, semua OPD bahkan kementerian saja kena kan. Apalagi kita yang di level daerah. Dan Bu Rika sendiri melihat itu seperti apa, Bu? Apakah ini berdampak terhadap pergerakan anggota dewan atau pergerakan masyarakat atau seperti apa? Kalau saya secara pribadi melihatnya apapun kebijakan pemerintah pusat sebenarnya pasti punya pertimbangan ya. Pertimbangan tidak mungkin mereka pemerintah pusat maksudnya presiden dengan jajarannya atau DPR RI memberikan aturan gitu, regulasi yang harus kita patuhi di daerah tanpa ada pertimbangan khusus. Adapun misalnya fungsi kita sebagai anggota DPRD, fungsi penganggaran, legislasi, kemudian juga fungsi pengawasan kita misalnya, sebenarnya dari anggaran misalnya yang disoroti dalam tanda kutip adalah perjalanan dinas. Berkurangnya perjalanan dinas tidak mengurangi fungsi kita juga sebenarnya. Kita tetap bisa melakukan fungsi-fungsi yang lainnya, cuma mungkin studi komparasi yang berkurang. Kan kita keluar itu sebenarnya studi komparasi, misalnya kayak ini pemutihan ini kan awalnya yang mencetuskan Jawa Barat misalnya.
ternyata diadopsi oleh Banten dan programnya bagus juga ternyata di Provinsi Banten. Nah, ini kan perjalanan dinas itu lebih pada studi komparasi bagaimana kita melihat daerah yang lebih maju dari kita mengadop itu supaya bisa dilakukan di Provinsi Banten agar kita juga bisa bersaing dalam tanda kutip dengan daerah lain. Nah, ketika studi komparasi ini dikena efisiensi, berarti pilihan lainnya adalah fungsi yang pasti kita tekankan adalah fungsi pengawasan dengan penganggaran. Karena kalau legislasi kan karena saya di Bapemperda ya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, jadi saya ada di dalamnya tidak terlalu signifikan berubah kalau di bagian legislasi kita, maksudnya di Bapemperda. Karena memang tidak ada raperda yang dihapuskan, tidak ada pembahasan perda yang dihapus gitu. Karena kan itu sudah masuk Propemperda tahun kemarin kan. Jadi kalau menurut saya dengan adanya efisiensi kita sebagai pemerintah, perwakilan pemerintah pusat, provinsi ini kan perwakilan pemerintah pusat, kita mengikuti regulasi yang ada dan dibalik misalnya kita studi komparasi yang berkurang, berarti kita bisa lebih banyak turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi gitu. Itu pengurangan studi komparasi itu berapa kali teh? Yang dihilangkan? Nah, kalau berapa kali mungkin badan anggaran ya yang bisa menjawab. Cuma kalau yang saya lihat itu hampir 50%-nya memang berkurang. Kalau sekarang kan memang masih bertahap ya, belum sepenuhnya gitu karena mungkin pergeseran anggarannya juga belum di anggaran perubahan atau apa belum disahkan juga ya, mungkin masih adaptasi. Ya setiap regulasi kan setiap pemerintah pusat pasti punya kebijakan masing-masing. Dulu Pak Jokowi dengan Perpres 33-nya gitu kan. Nah, atau dengan tadi itu refocusing COVID misalnya. Terus Pak Prabowo dengan efisiensinya. Nah, kita sebagai perwakilan pemerintah pusat ya kewajiban kita mengikuti ya. Cuma mungkin ada hal-hal pergeseran-pergeseran tadi yang harusnya tadinya ke studi komparasi misalnya kita gunakan untuk titik lain misalnya atau kegiatan lain yang tidak mengurangi keberfungsian kita sebagai anggota DPRD misalnya lebih turun menampung aspirasi masyarakat dan lain-lain gitu. Jadi tetap ada gangguan studi komparasi berkurang ya. Iya. Atau kita kenal juga studi banding. Atau kita kenal juga dengan jalan-jalan keluar kota lah. Ibu sambil minum Bu biar lebih rileks. Nah, next, kemudian yang saya ingin coba menarik juga, ini terkait pengalaman Bu. Psikolog itu pengalamannya apa sih Bu? Hanya beres kuliah langsung dewan, tidak berkecimpung dulu di psikologi? Oh iya. Psikolog. Jadi saya itu sebenarnya kalau flashback sebelumnya tidak ada cita-cita untuk jadi politisi atau anggota DPRD sebenarnya. Jadi memang dari awal saya kuliah, saya kan dari SMA 1 Pandeglang, saya daftar di Fakultas Psikologi UNPAD, Universitas Pajajaran. Kalau di psikologi kan nggak ada jurusan, jadi langsung Fakultas Psikologi, nggak ada jurusan apa gitu nggak ada. Fakultas Psikologi UNPAD, saya daftar tahun 2006. Itu awal mula saya berminat di politik itu gara-garanya gini Pak, pas ospek saya ditanya Pandeglang itu di peta di mana. Nah, saya ya jujurlah saya kesinggung lah dengan pertanyaan senior seperti itu, maksudnya ditanyakan bahwa Pandeglang ini di mana, padahal Pandeglang ini bagian dari Jawa Barat gitu kan. Kan maksudnya kampusnya di Jawa Barat gitu ya. Nah, saat itu sudah jadi provinsi tersendiri, sudah. Padahal satu provinsi ya sama Bandung ya. Dulu ya. Iya. Ya saat itu? Ya, enggak, saat itu udah lepas. Kan kita lepas tahun 2000. Saya masuk kuliah 2006. Udah Banten ya? Ya, udah Provinsi Banten. Nah, cuma saya berpikir bahwa ketika saya jadi psikolog, adapun niatan saya membantu orang lain, itu person to person atau group to group, kelompok ke kelompok atau orang per orang. Tidak akan bisa menaikkan nama atau daya saing daerah saya, supaya itu nggak ditanya gitu loh, di peta di mana gitu. Oke. Stop dulu teh di situ. Jadi Bu Rika ini dia tersinggung karena waktu ospek ditanya sama senior, Pandeglang itu di mana? 2006. Iya. Saat ospek. Sekarang 2025. 19 tahun. 19 tahun.
Nah, 19 tahun kemudian hari ini Pandeglang dikenal dengan apa? oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Pandeglang itu jalannya rusak. Betul kan? Minimal dikenal lah. Pandeglangnya minimal dikenal. Nah, momennya berarti 19 tahun yang lampau adalah tidak dikenal di mananya. Ketika muncul dikenal, Pandeglang dikenal dengan jalan rusaknya. Dan ini anggota dewannya dari Dapil Pandeglang. Gimana Teh melihat keterkenalan jalan rusaknya per hari ini? Awalnya, kita lanjutin dulu. Akhirnya saya bilang bahwa kayaknya ini daerah saya harus dikenal. Saya berpikir gitu ya waktu itu. Waktu 18 tahun. Usia saya 18 tahun, tahun 2006. Nah, setelah itu belum terjun ke politik, Pak. Saat itu saya melihat bahwa kenapa sih Bandung Lembang terkenal dengan susu misalnya gitu, susu Lembang, bolu Lembang. Kemudian kenapa sih Tangkuban Perahu terkenal, padahal itu kan sejarah, nggak tahu cerita rakyat, nggak tahu apa tentang fenomena yang terjadi di situ gitu. Kenapa terkenal? Kenapa ini Bali terkenal? Kenapa ini? Saya melihat bahwa daerah dikenal itu dengan pariwisatanya dulu, karena orang akan datang ke daerah situ. Jadi nggak usah dulu berbicara tentang ini Pandeglang nih gini. Tapi kalau ada pariwisata yang muncul, orang biasanya datang untuk berwisata. Kan kalau zaman dulu nggak, medsos nggak kayak sekarang ya, internet nggak kayak sekarang. Nah, akhirnya pas saya kuliah tahun 2011, pas saya di KNPI, tapi belum jadi ketua. Waktu itu saya masih jadi wakil ketua bidang perempuan, ya KNPI Pandeglang. Saya kan walaupun kuliah di Bandung, tapi pulang pergi tuh tiap minggu gitu, karena kebetulan adik saya meninggal, jadi saya jadi anak tunggal gitu. Jadi tetap pulang pergi ke Berarti rumah. anaknya cuma 2? Anaknya 2, adik saya meninggal, jadi saya jadi anak tunggal. Jadi tiap minggu saya pasti pulang. Nah, saya OKP juga di Pandeglang, walaupun kuliah di Bandung. OKP yang tadi Sapma itu waktu kuliah di Pandeglang, bukan di Bandung. Nah, di Sumedang, salah. Jatinangor kan Sumedang. Nah, akhirnya saya koordinasilah dengan kepala dinas. Saat itu Pak Olis, kepala dinas pariwisata. Pandeglang. Nah, saya bilang, Pak, ini pariwisata biasalah mahasiswa ya, masih idealis kan. Dan alasan klisenya yang selalu sampai sekarang saya jadi 2 periode jadi anggota DPRD dan sampai sekarang udah naik ke provinsi pun, alasan klisenya adalah Pandeglang tidak punya anggaran. Masih Pak Olis bukan? Oh, Pak Olis udah pensiun udah lama. Sekarang masih Pak Olis juga, masih itu jaga jawabannya. Terus kata saya gini, kalau saya sebagai perwakilan dari pemuda mau bikin duta wisata di Pandeglang, kalau di Banten tuh Kang Nong gitu tuh. Kalau saya Pandeglang mau bikin, Bapak mau terima nggak? Saya bilang, Bapak nggak usah ngasih anggaran ke saya. Bapak cuma kasih izin ke saya supaya saya bisa bikin itu. Karena Pandeglang sejak Kang Nong ada, itu Pandeglang mengirimkan itu pasti asal comot gitu. Nggak ada ininya, nggak ada apa ya, kualifikasinya gitu loh. Nah, akhirnya dia bilang, ayo kalau mau ditantangin sama kepala dinas. Akhirnya saya kesana kesini cari anggaran, biasalah proposal, cari media partner gitu kan, partner untuk sponsor segala macam. Akhirnya sampai waktu itu dengan Pak Ali Fadilah Banten, beliau masih di Balitbangda ya kalau dulu mah. Balitbangda kita semacam ngobrol minta wejangan segala macam, sejarawan, budayawan segala macam Pandeglang. Akhirnya saya buatlah kakak teteh Pandeglang. Karena kan kalau di Pandeglang ke laki-laki disebutnya kakak, kalau ke perempuan disebutnya teteh. Akhirnya saya bikin kakak teteh, nyindir pemerintah. Karena sebagai pemerintah tidak mampu melakukan, kita dari pemuda bisa loh gitu. Dan saya gandeng TNUK, gandeng PHRI, makanya orang-orangnya sampai dibawa ke Pulau Pucang segala macam. Nah, di ajang Kang Nong 2011 sampai 2012 saya lupa. Akhirnya karena kita punya kualifikasi, kita sampai gandeng desainer, kemudian yang make up gitu tuh. Kalau sekarang mah muak bahasanya, kalau dulu mah bukan apa tuh ya. Tuang rias itu Pak Rias. Tuang rias wajah. Maksudnya biar mereka bisa dandan sendiri lah gitu. Jadi mereka sampai si finalis ini punya kayak voucher gitu gratis untuk belajar desain, belajar ini saya gandeng karena sponsornya banyak kan. Kemudian juga dari PHRI juga. Itu pertama digelar berarti di Pandeglang? Pertama banget di Pandeglang 2011. Itu saya yang inisiasi. KNPI. Nah, saya pribadi. Iya, maksudnya belum jadi anggota dewan? Belum.
Saya jadi anggota dewan 2014, Pak. Nah, itu 23 tahun. Sampai ibu saya ngomel-ngomel aja, udah jangan ngurusin Pandeglang aja, udah ada bupatinya katanya. Kamu kuliah aja, kan kuliah saya belum beres, Pak. Saya kuliah itu dapat beasiswa PPA BBM, peningkatan prestasi akademik dari bahan bakar minyak dari Pertamina. Beasiswa Pertamina. Nah, ibu saya selalu bilang katanya, ntar beasiswanya dicabut kalau lulusnya nggak tepat waktu gitu, Pak. Maksudnya nggak sesuai semesteran lah gitu, nggak reguler. Ada saya bilang, nanggung mah, ini kan ngebuktiin bahwa menurut saya ya saat itu kacamata kita di luar non pemerintahan bahwa ketika ada dutanya nih pariwisata dikenal, orang akan datang gitu. Pemikiran ya mahasiswa lah ya, ideal. Akhirnya terselenggara. Dan di Kangnong Banten kita masuk juara saat itu ya, saat yang saya pegang. Dan diterima oleh Pak Olis. Dan sampai sekarang kegiatan itu masih berlangsung. Jadi kalau di Pandeglang sebut Kakak Teteh, pasti tahu itu hasil saya waktu zaman masih kuliah, bukan jadi dewan. Karena waktu itu persepsi saya bahwa daerah akan dikenal ketika pariwisatanya dikenal gitu, Pak. Belum zaman medsos. Sekarang udah ada anggarannya, porsi anggarannya barangkali ya. Untuk Kakak Teteh ada, kalau sekarang udah ada. Di Budpar biasanya, Dinas Pariwisata ya. Pariwisata. Jadi saya menganggap bahwa ya minimal saya sudah berkarya lah untuk Pandeglang sebelum saya jadi anggota DPRD saat itu. Dan itu masih berlangsung tahun-tahun ke sini. Adapun sekarang tidak dilibatkan, maksudnya itu kan sudah jadi kewenangan dinas. Waktu saya anggota DPRD juga nggak dilibatkan, saya nggak masalah. Yang penting saya sudah berkontribusi di usia 23 tahun, saya udah nyindir pemerintah kasarnya gitu dengan membuat itu dengan biaya kita. Akhirnya karena saya di KNPI, ya udahlah brandingnya KNPI aja kita gitu, nyindir pemerintahnya pakai KNPI. Dan KNPI 2011 belum ada dana hibah. Belum ada dana hibah kayak sekarang. Sekarang nggak ada ding, karena KNPI-nya kan banyak ya. Ada 3 kalau misalnya. Nah waktu itu saya udah melakukan itu gitu. 23 tahun, saya terpilih di 26 tahun. 3 tahun kemudian baru. Tapi saat itu saya udah di Gerindra. Maksudnya? Saya kan di Gerindra dari umur 20 tahun. Dari kok tahun. bisa? Kan bisa, yang penting punya KTP. Oh, jadi anggota gitu ya. Jadi punya KTA doang. KTA aja. Tapi Bapak udah posisinya lagi anggota dewan saat itu? Enggak, Bapak saya Belum. anggota dewan 2001-2004. Oh, udah jauh lalu. Jadi selesai di saya SMA. Bapak itu. Tapi Kepala Dinas Pariwisata saat itu tahu bahwa Mbak Terika ini anak mantan anggota dewan. Ya, tahu. Tahu ya. Tahu. Oh, jadi punya power itu juga kali pengaruh. Nah, wallahu alam itu. Masih di Voice On Air dan tentunya masih bersama gue Eka Arfiana Rahmawati. Jadi kalau kalian gak nontonin Voice On Air, dijamin bakalan rugi banget dan kayaknya bakalan nyesal banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys. Nah, kemudian akhirnya Terika mencalonkan dewan di 2014. Dengan modal apa? Modal apa ya? Karena sukses menyelenggarakan kakak tadi? Enggak, 2012 saya ikut pelatihan. Kalau di Gerindra itu kan ada kaderisasi Pak, berjenjang ya. Kalau di Gerindra itu waktu itu ada kader muda namanya, tahun 2012. Saya ingat banget Januari, saya lagi kuliah magister tuh mau tes, maksudnya mau ujian gitu kan. Masih di Unpad sama? Masih di Unpad. Saya S1 magister dan profesi, kan untuk jadi psikolog itu harus S1, S2 ngambil profesi baru bisa jadi psikolog. Makanya gelarnya MPSI untuk magisternya, psikolog untuk profesinya gitu. Kalau nggak 3 ini dia nggak bisa praktik kalau psikolog. Jadi misalnya magister doang itu nggak bisa, atau profesi doang itu nggak bisa. Jadi harus 3 jenjang. PSI-nya berapa tahun itu? Normalnya sih 2 tahun ya. Normalnya. Kalau saya mah lama Pak, karena kepotong jadi dewan dulu, baru selesai S2-nya. Oke, nah tadi 2014 mencalonkan diri dengan... Nah 2012 saya ikut kader muda itu. Ternyata saya juara 1 nasional. Juara apa? Juara kaderisasi. Jadi kan ada tingkatannya tuh, nilai terbaik.
Jadi saya kader muda terbaik nasional saat itu di Gerindra 2012. Nah, sehingga pas nyalon 2014, walaupun di dapil saya ada incumbent, saya dapat nomor urut 1. Karena pertimbangan bahwa saya kader terbaik nasional tahun 2012 itu di usia 24 tahun. Jadi pas nyalek di 2014 Gerindra kasih saya nomor 1, walaupun di situ ada incumbent kan, biasanya kalau incumbent tuh nomor 1, lainnya nomor 2 gitu kan. Nah pas 2014 itu saya dapat nomor urut 1, padahal saya maksudnya orang baru lah, maksudnya bukan incumbent. Dan sistem perhitungan juga masih dilimpahkan. Masih suara terbanyak. Enggak, masih udah suara terbanyak. Nomor urutan, nomor urut enggak? Udah suara terbanyak dari 2009 kan udah suara terbanyak. Jadi udah enggak nomor urut. Jadi 2014 berapa? Dapat berapa? 5.397 untuk dapilnya Picung, Bojong, kecamatan ya, Kecamatan Picung, Kecamatan Bojong, Sindang Resmi, Munjul, Angsana dan Cikesik. Jadi dapil selatan. Rumah saya di Kecamatan Kaduhejo, dapil utara. Tapi saya nyalon di dapil selatan. Gitu. Dapat itu ngejual sawah atau ngejual apa? Kalau itu saya sebut itu jabatan pemberian ya. Maksudnya jabatan pemberian dalam artian kan sayanya kuliah di Bandung. Yang ke lapangan kan bapak saya, Pak. Yang ke lapangan bapak saya, yang mendanai orang tua saya ya gimana, orang saya masih mahasiswa kan. Mirip sama Bu Anissa kalau sekarang. Oh iya, itu mah levelnya beda, Pak Desmond tuh DPR RI. Iya mirip kan, Bu Anissanya kuliah. Iya. Iya benar gitu. Di luar negeri, di Amerika, di mana gitu ya. Tapi kemudian dia mencalonkan diri di DPR RI. Iya, terpilih. Terpilih 80.000 kalau nggak salah perolehan suaranya. Iya. Pulang-pulang terpilih aja. Nah, sama kasusnya. Makanya saya sebut jabatan pertama itu jabatan pemberian. Karena memang kan sayanya lagi kuliah di sana. Ya walaupun Sabtu Minggu pulang kan tetap nggak maksimal ya. Dan saat itu di antara 8 kursi yang lain memang suara pribadi saya paling tinggi. Jadi yang kampanye bapak aja ya sama orang tua lah ya. Sama tim-timnya. Jadi saya sebut itu jabatan pemberian. Iya ada cerita-cerita lucu. Tapi memang mungkin itu suratan takdir kali ya atau apalah. Tapi periode kedua benar-benar berjuang. Iya, kalau periode kedua karena udah lulus kan. Saat itu saya belum lulus kuliah, belum nikah. Masih 26 tahun jadi dewan termuda di Pandeglang. Kalau waktu itu 26 tahun, kalau 2019 termudanya 23 tahun. 2024 termudanya 21 tahun di Pandeglang. Lebih menurun lagi anak mudanya. Jadi Terika ini sama sekali tidak mengalami profesi yang hasil sekolah tadi berarti ya? Oh ngalamin Pak. Apa? Karena gimana? kalau di psikolog itu beda sama notaris dengan pengacara Pak. Kalau notaris dengan pengacara kan tidak boleh beracara ketika dia jadi anggota DPRD. Kalau di psikolog itu enggak. Di Tangsel ada psikolog tetap jadi anggota DPRD. Punten Ibu Rike Diah Pitaloka juga kan psikolog. Ibu Desi Ratnasari juga sama. Nah berprofesi itu masih bisa. Jadi 2015 saya lulus. Saya buka praktik di rumah. Kemudian di 2019 itu saya mulai mengabdikan diri, kalau bahasa saya mengabdikan diri untuk jadi pendamping korban perempuan dan anak. Korbannya korban apa aja, KDRT, pelecehan, kekerasan seksual. Kita bekerja sama dengan Polres karena kebetulan memang akhirnya saya ngambil sertifikasi dari BNSP untuk psikolog forensik. Karena kan itu berkaitan dengan hukum. Jadi ada psikolog forensik, itu bukan di bangku kuliah, tapi kita harus ambil sertifikasi lagi di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi tes-tes kayak gitu tuh Pak. Dan itu udah ditempuh? Udah tersertifikasi untuk forensik, karena mulai dari 2019 itu kan saya konsen di yang korban perempuan dan anak kan ya, karena termasuk juga pada akhirnya karena konsen di situ, saya menginisiasi Perda pengarusutamaan gender di Pandeglang, inisiasi waktu saya jadi ketua Bapemperda. Periode pertama kan saya jadi ketua komisi. Bidangnya sama kayak sekarang, keuangan juga nih, kayak di komisi 3 lah kalau di DPRD. Cuma bedanya kalau di Pandeglang ada rumpun hijau dan keuangan. 2019 saya jadi ketua Bapemperda, diamanahi oleh partai. Nah, pas jadi ketua Bapemperda itulah saya mencoba untuk menginisiasi Perda pengarusutamaan gender. Jadi lebih pada bagaimana fokus penganggaran pada perempuan, kaum difabel, segala macam. Ada regulasi yang menaungi itu. Gitu. Nah, kalau yang sekarang udah dibangun itu di Pandeglang itu rumah
Nah, per Rika. Januari kemarin 15 Januari 2025. 2025. Jadi kalau saat itu saya masih kerjasama saja sama pihak kepolisian untuk misalnya melakukan pendampingan. Terus ada itu tuh Pak, ada kayak asesmen psikologi untuk korban-korban. Dan itu kan nanti kita jadi saksi ahli di persidangan untuk menjelaskan tentang kondisi psikologisnya. Nah, karena waktu itu saya jadi anggota DPRD-nya masih 6 kecamatan aja dapilnya, saya belum kepikiran tuh pas 2024 ini saya dilantik September, saya kepikiran kenapa saya harus tunggu korban datang gitu kan, kenapa saya nggak bikin wadahnya khusus. Akhirnya saya bikinlah Rumah Rika, Rumah Konsultasi dan Advokasi Perempuan dan Anak Partai Nasdem Kabupaten Pandeglang, diresmikan juga oleh DPP Partai Nasdem tanggal 15 Januari kemarin tahun 2025. Nah, lokasinya di Jalan AMD Pandeglang. Jalan AMD Pandeglang. Itu Kampung Cipacing, masuknya Desa Ciputri, Kaduhejo. Nah, di Rumah Rika ini kan pertanyaannya gini, apakah Rumah Rika ini hanya fokus pada korban? Akhirnya saya menggandeng ada pengacara, ada tim pengacara, itu tim advokasi hukum, ada kesehatan juga dokter, kemudian psikolog saya dengan tim. Terus kita juga siapkan unit reaksi cepatnya karena kita punya ambulans kan, maksudnya akhirnya karena kayaknya kalau pada korban sempit nih gitu, akhirnya kita perluas, bikin yayasan segala macam, dia bikin akta notaris yayasan, AHU-nya juga sudah ada. Ya udahlah, kita perempuan dan anak secara global. Apakah itu mulai dari pelatihan perempuan misalnya, ini yang on proses akan kita lakukan itu pelatihan paralegal untuk perempuan. Jadi maksudnya mereka kan paralegal ini dia bisa ngasih advokasi hukum, pendampingan, tapi mereka bukan praktisi hukum. Teh menarik, sangat menarik Teh, karena sebenarnya ngomongin wisata Pandeglang juga kalau menurut saya melihatnya belum tuntas. Iya. Belum ada ikon wisata yang sampai Pandeglang banget gitu. Trending gitu. Iya benar. Sempat muncul tenggelam, kemarin malah muncul cerita dengan sampah. Oh iya, teluk Sampahnya, waduh kesana. Sementara cita Rika tadi sepakat bahwa Jabar kan terkenal, Lembang misalnya terkenal dengan susunya, terus Pengalengan hanya objek wisata yang kemudian nyaris-nyaris sama dengan daerah kita. Gitu. Iya. Nah, mudah-mudahan itu juga tercapai, membentuk ikon-ikon wisata, dan kalau tidak ada anggaran saya rasa udah masih sangat dimungkinkan didorong di DPRD provinsi ya gitu. Terus apalagi di Spar kan mitra saya sekarang, mitra Komisi 3 maksudnya, jadi masih bisa konsen ke pariwisata. Mudah-mudahan itu segera nanti bisa terrealisasi juga. Amin. Dan kalau DP3 kekerasan dan perempuan anak itu Komisi DP3 5. Komisi 5 ya. Tidak selaras sebenarnya. Iya, tidak bermitra, tapi kan kita masih bisa berjuang lah di situ. Gitu. Tapi Teh, tolong juga dijawab itu ke DM itu tentang jalan rusak. Tapi bener sih ya, Pandeglang masih banyak jalan rusak ya. Ya kita nggak bisa tutup mata juga, memang masih banyak jalan yang rusak gitu, dan memang harapan saya sih karena di debat, saya kan nonton debat misalnya. Di debat Ibu Dewi dan Pak Iing ini kan menjelaskan bahwa permasalahan jalan jelek ini mereka sudah punya solusi waktu debat kan, dan mungkin belum bisa terrealisasi karena baru berapa bulan mungkin menjabat ya, 1 tahun aja belum. Harapannya adalah mereka bisa mewujudkan janji-janji kampanye itu gitu, karena Pak Iing ini kan rekan saya juga di DPRD 2014-2019 kita sama dari dapil yang sama dan sama-sama anggota DPRD termuda saat itu. Jadi maksudnya dia masih energik, masih punya inilah visi gitu, dan Bu Dewi juga sempat bermitra sama kita juga kan, maksudnya karena dia kepala OPD kan sebelum mencalonkan diri. Di visi misi itu dia sudah jelaskan bahwa mereka sudah punya inilah apa ya, rencana atau misalnya ide untuk menyelesaikan permasalahan itu gitu, dan mudah-mudahan dengan kepemimpinan mereka bisa memenuhi janjinya juga. Karena Partai Nasdem kan mengusung mereka ya, gitu. Kalau Pak Iing nggak sanggup nanti Terika teruskan dengan mundur aja gitu. Belum kepikiran. Tapi gini Teh, kalau yang saya dengar DAK,
Dan berkurang juga ya Iya. di efisiensi ini ya. Jadi mungkin itu juga akan menghambat percepatan pembangunan barangkali ya. Karena kalau memang kalau misalnya Pandeglang ya khusus dapil saya, kalau Pandeglang memang hanya mengandalkan dari APBD saja memang sulit ya, karena saya juga pernah di Badan Anggaran gitu. Perlu inovasi-inovasi lebih yang mungkin bisa dilakukan, misalnya apakah misalnya dengan menggandeng investor misalnya yang sesuai ya dengan kulturnya Pandeglang, karena kan Pandeglang punya kultur yang khas misalnya gitu kan, menggandeng investor misalnya, atau kita memanfaatkan dana CSR perusahaan untuk bisa lebih berkontribusi pada infrastruktur misalnya. Kan di Pandeglang juga bukan tidak ada perusahaan kan, masih ada CSD, Antam, kemudian masih ada PLTU dan lain-lain maksudnya gitu. Sebenarnya inovasi-inovasi yang dibutuhkan untuk daerah yang belum berkembang ini gitu, bisa dikatakan cukup berkembang lah misalnya sekarang ya, maksudnya belum jadi daerah maju, memang inovasi kepala daerah ini sangat dibutuhkan gitu ya, selaras dengan daerah lain juga. Kalau misalnya kayak Bandung mungkin lebih pada bagaimana penataan, karena dia kan udah jadi kota besar, jalan-jalannya relatif udah bagus, tapi bagaimana pemberdayaan dan pelayanan kalau di kota besar. Kalau di Pandeglang sendiri kan dengan kondisi ekonomi, kesejahteraan masyarakat masih harus diberdayakan kan, perlu inovasi-inovasi yang lebih dari kepala daerah tanpa harus hanya mengandalkan APBD saja gitu, karena kayaknya akan sulit ya kalau misalnya, karena Bu Irna saja udah 2 periode kan tetap masih kesulitan untuk di bidang-bidang seperti ini gitu. Jadi inovasinya mudah-mudahan masih mengandalkan DAK itu ya. Dana dana transfer misalnya dari bantuan provinsi segala macam gitu. Provinsi sekarang lagi mau launching Bang Andra, program Banten bangun jalan desa sejahtera. Iya, mudah-mudahan itu juga bisa bantu Pandeglang. Mudah-mudahan sekarang Pak KDM bilang jalannya rusak, apa kalau nggak salah uangnya aya apa gitu ya dia bilang gitu. Nah itu mudah-mudahan nanti akan baik gitu. Dan saya juga karena itu dapil saya ya, dalam aspirasi-aspirasi atau pokir-pokir saya juga lebih berfokus pada infrastruktur, karena kalau yang lain kan maksudnya tanpa pokir juga, pokirnya kan kalau kita reses nih kayak sekarang kan masa reses nih Pak, reses ini tetap aja fokusnya infrastruktur, jalan yang gitu, diminta kan masyarakat itu masih banyak ya. Iya, dan kita kan 11 orang tuh dari dapil Pandeglang, kayaknya 10 teman-teman saya juga kayaknya tetap aja dimintanya jalan juga Pak gitu. Jangan rusak. Jadi benar kata KDM ya. Iya. Ya, Bu Irna benar tuh kata KDM. Dari Kak, kita di penghujung. Terima kasih banget atas kehadirannya di sini. Saya senang sekali kami kedatangan anggota DPRD muda, dan mungkin memang daerahnya muda, generasi muda yang masih energik maksud saya. KNPI kan masih nggak terukur itu usianya berapa. Dan juga Ketua Pemuda Pancasila itu juga sebagai simbol bahwa beliau adalah sosok yang berorganisasi, yang hidup dengan banyak orang berarti begitu. Terima kasih atas waktunya Teh. Kita tutup. Ya, makasih juga udah diundang. Siap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia suffers the effect of climate change directly. Our coastal areas are now being inundated by rising ocean levels. We are forced to move our capital city. In the northern coast of Java, the ocean is rising by 5 centimeters per year. Suara sirene tanda bahaya terdengar di seluruh ruangan saat gempa terasa mengguncangkan Tor Wali Kota Jakarta Barat. Sejumlah ASN yang tengah bekerja langsung berlarian menyelamatkan diri melalui tangga darurat. Kompleks Parlemen RI di Senayan, Jakarta Pusat dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Seluruh anggota Dewan, staf, petugas keamanan hingga petugas kebersihan dan masyarakat yang berada di sekitar gedung parlemen diminta untuk berdiri dengan sikap sempurna hingga lagu kebangsaan Indonesia Raya selesai.